muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini adalah pengajian terakhir kita untuk sebelum Ramadan. Kita lanjutkan program tafsir satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 30 dari mushaf Al-Quran. Kita akan mempelajari surah Al-Baqarah ayat 191 sampai 196 insyaallah ta'ala. Tolong kabelnya dipasang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la taqtuluhum 'indal masjidil haram hatta yaqtulukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, yaitu pada ayat yang pertama ayat 191 Allah mengatakan wala tuqatiluhum, ini boleh dibaca wala taqtuluhum. Demikian juga berikutnya hatta yuqatilukum, boleh dibaca hatta yaqtulukum. Fa in qatalukum, boleh dibaca fa in qatalukum. Ini semuanya bacaan yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjemahnya dalam hal ini berubah antara bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua. Nanti akan kita bahas bagaimana perbedaan antara keduanya. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 191, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka orang-orang kafir, haitsu, dimanapun atau kapanpun, saqiftumuhum, kalian mendapati mereka orang-orang kafir. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka orang-orang kafir, min haitsu, dari arah yang akhrajukum, mereka mengusir kalian. Wal fitnatu, dan fitnah itu asyaddu, lebih dahsyat, minal qatli, daripada sekedar membunuh. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka, atau wala taqtuluhum, dan kalian jangan membunuh mereka, indal masjidil haram, di masjidil haram, maksudnya di Mekkah, hatta, sehingga yuqatilukum fi, mereka memerangi kalian di dalam Mekkah, atau hatta yaqtulukum, sehingga mereka membunuhi kalian fihi, di dalamnya Mekkah.
fa in qataluukum, apabila mereka membunuh kalian, atau fa in qataluukum, apabila mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika, seperti itulah jazaa'u balasan al-kafirin, bagi orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menurut sebagian orang termasuk ayat yang seram. Kenapa? Karena menyuruh kita umat Islam untuk membunuh. Tapi ketahuilah bahwasanya ayat tidak ada yang seram. Semua ayat Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasanya inna arsalnaka linnasi kaffatan linnasi basyira wa nadhira, dalam ayat yang lain rahmatan lil alamin. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini hakikatnya adalah rahmat. Kita disuruh membunuh orang-orang kafir, tapi ketahuilah yang dimaksud hum, mereka orang-orang kafir, ini bukan semua orang kafir. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, orang kafir dibagi dua. Ada orang kafir yang memerangi kita, ada yang tidak memerangi kita. Yang kita disuruh untuk membunuh mereka adalah orang-orang kafir yang suka memerangi kita, yang mereka ingin juga membunuh kita. Nah, itu yang kita disuruh untuk membunuh. Jadi jangan gara-gara kita membaca ayat ini kemudian langsung ambil pisau, kemudian tetangga kita yang kafir langsung ditusuk perutnya. Enggak begitu. Tidak kemudian kita datang ke gereja, kita bawa bom, kita lemparkan. Enggak begitu. Orang-orang gereja di Solo mereka damai sama kita, nggak ada masalah. Kalau mereka angkat senjata seperti dulu kasus di Ambon, baru kita angkat senjata, bunuh mereka. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunuhnya di mana? Haitsu tsaqiftumuhum, dimanapun bertemu dengan mereka. Ketemu di WC, bunuh di WC, masukkan WC sentor biar masuk sekalian. Ketemu di jalan, bunuh di jalan. Ketemu di toko, bunuh di toko. Itu kalau orang kafir memerangi kita. Maka ini maksud ayat ini adalah membunuh orang-orang kafir yang suka membunuh umat Islam. Adapun orang kafir yang tidak membunuh umat Islam, maka kita disuruh adil kepada mereka. Apa buktinya bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang kafir yang membunuh dan memerangi umat Islam? Buktinya ayat setelahnya. Allah mengatakan wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usirlah mereka dari arah yang mereka mengusir kalian. Nah, berarti ini khusus orang-orang kafir yang mengusiri kita. Dari Mekah, Nabi SAW diusir ke Madinah. Nah, orang-orang Mekah ini yang memerangi Nabi inilah yang diusir dan dibunuh dan diperangi. Karena itu ayat ini memberikan izin kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, dimanapun ketemu orang-orang kafir Quraisy boleh dibunuh, boleh dicegat. Maka orang-orang kafir Quraisy biasanya mereka perdagangan dari Mekah ke Syam, ya. Nah, ketika mereka pulang dari perdagangan Syam, itu di tengah jalan oleh Nabi dan para sahabat dicegat, dikompas, dirampok oleh Nabi SAW. Perampokan yang halal seperti ini. Kenapa? Memang mereka harbi, mereka perang dengan kita. Namanya perang ya musuh kan. Nah, maka dimanapun kita bunuh nggak ada masalah. Maka ini ayat jangan diterapkan kepada setiap orang kafir. Karena sebagian orang yang semangat di Indonesia ini katanya mereka adalah kelompok jihadis, tapi saya nggak ngerti mereka itu ngaji dari mana. Mereka katanya menghalalkan orang-orang kafir yang ada di Indonesia ini. Kalau ketemu di jalan malam-malam jam 1 boleh langsung dijamret, boleh langsung digorok lehernya. Ini bukan perkataan yang benar, perkataan yang batil, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dan tidak sesuai dengan penjelasan para ulama. Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kata-kata fitnah itu tidak sama antara fitnah yang dimaksud di dalam Quran dengan fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia fitnah itu menuduh. Kamu menuduh saya mencuri padahal saya tidak mencuri, itu fitnah. Tapi yang dimaksud fitnah ini adalah asyirku, syirik. Maka wal fitnatu, fitnah itu maksudnya syirik itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat daripada membunuh. Ini merupakan jawaban kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir mengatakan kepada kita umat Islam, hai umat Islam, kenapa kalian itu membunuh kami? Kenapa ketika kami melakukan perjalanan dagang kalian cegat, kalian bunuh kami? Berarti kalian umat Islam adalah orang-orang yang jelek. Nah, maka kita bisa jawab, fitnah yang kalian lakukan, yaitu syirik yang kalian lakukan, itu lebih jelek daripada membunuh. Saya membunuh kamu karena kamu membunuh saya. Kamu syirik itu lebih jelek daripada apa yang saya lakukan. Dosa kan bertingkat-tingkat. Paling tinggi apa? Syirik.
Membunuh itu di bawahnya, zina itu di bawahnya syirik, semuanya bawahnya syirik. Nah, maka ini maksudnya adalah orang-orang kafir tidak punya alasan untuk memojokkan kita umat Islam kalau kita umat Islam melakukan peperangan kepada orang kafir. Pertama, karena peperangan kepada orang kafir itu memang sudah pas, mereka dulu yang memerangi kita, kita perangi. Yang kedua, kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih jelek daripada pembunuhan yang kita lakukan terhadap mereka. Tapi indahnya ajaran Islam tampak dalam ayat ini. Islam menyuruh kita membunuh orang-orang kafir yang memerangi kita, tetapi ada aturan. Aturannya apa? Wala taqtuluhum indal masjidil haram. Jangan membunuh mereka, jangan memerangi mereka apabila di kota Mekah. Jadi yang dimaksud Al-Masjidil Haram ini adalah kota Mekah. Pernah saya jelaskan dulu, kata-kata Masjidil Haram dalam Quran memiliki 3 makna. Kadang-kadang bermakna sempit, yaitu Ka'bah. Kadang-kadang bermakna lebih luas, yaitu Masjidil Haram, bangunan masjidnya. Kadang-kadang bermakna lebih luas lagi, yaitu apa? Mekah. Nah, mana maksud yang dimaksudkan oleh Allah dari 3 ini, kita tidak bisa ngarang-ngarang, tapi kita lihat penjelasan para ulama tafsir. Ternyata para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud Al-Masjidil Haram ini adalah kota Mekah. Dilarang kita memerangi orang kafir di kota Mekah. Kenapa? Kota Mekah adalah tanah haram. Maka di tanah haram tidak boleh perang. Kenapa? Tanahnya tanah haram, Allah yang mengharamkan. Ketika ulama tafsir mengatakan bahwa Masjidil Haram ini adalah Mekah, apakah ada dalilnya? Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala harrama Makkah." Dalam riwayat yang lain, "Inna Ibrahima harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Dalam riwayat yang lain, "Innallah," sesungguhnya Allah harrama Makkah, yang mengharamkan kota Mekah. Jadi yang benar siapa ini? Yang mengharamkan Nabi Ibrahim atau Allah? Ya, Nabi Ibrahim mengharamkan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena hadisnya sama-sama sahih. Allah mengharamkannya kapan? Sejak Allah ciptakan langit bumi, itu Mekah sudah dijadikan sebagai tanah haram. Maka Mekah adalah tanah haram dengan sebab pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tidak akan halal bagi seorang pun sebelum saya, dan juga tidak akan halal untuk seorang pun setelah saya. Tidak akan halal untuk saya menaklukkan kota Mekah kecuali 1 waktu dari siang hari, yaitu pada waktu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Ini karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa aturannya kota Mekah itu? La yunaffaru sayyiduha, dan seterusnya. Yaitu tidak boleh dibikin lari buruannya, tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya atau pohon-pohonnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah tanah haram, kota Mekah. Maka kalau buruan saja tidak boleh dibikin lari. Ada merpati kita tangkap, nggak boleh. Ada merpati kita lempar supaya lari, nggak boleh. Ada merpati duduk di atas saddle motor kita, kemudian kita gusah, nggak boleh. Tahu gusah maksudnya? Gusah itu disuruh pergi, apa bahasa Indonesianya? Diusir, nggak boleh. Bahasa Jawanya digusah. Nah, antum itu istrinya Jawa kok belum bisa bahasa Jawa, berarti perlu istri 2 ini. Tapi kembali ke sini, tidak boleh digusah, itu ada merpati. Kenapa? Ini tanah haram. Nah, kalau merpati saja nggak boleh, manusia lebih nggak boleh lagi. Nggak boleh perang di Mekah. Tapi Allah mengatakan hatta yuqatilukum fi, kecuali kalau mereka yang memulai perang. Nah, mereka memulai perang, kita berada di Mekah, mereka memerangi kita, ya jangan diam. Diam kita akan mati. Nah, kita harus bela diri. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka memulai menyerang kita, nah, kita bunuh mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, itulah balasan orang-orang kafir. Jadi ringkasnya ayat ini sangat jelas menunjukkan umat Islam wajib membunuh orang-orang kafir, tapi orang kafir yang dibunuh adalah orang kafir yang memerangi umat Islam, orang kafir yang membunuhi umat Islam. Di Indonesia orang-orang kafir, tetangga-tetangga kita, tidak ada yang membunuh umat Islam. Kalau mereka suatu saat nekat membunuh umat Islam, wajib hukumnya kita baca ayat ini, kita terapkan. Kalian mulai membunuh kami, kami angkat senjata. Kalian tidak, kami taruh senjata. Jadi Islam bukan haus darah, tapi Islam adil, menjaga nyawa supaya nyawa tidak melayang. Makanya Allah pada ayat setelahnya mengatakan, fa inintahau, kalau mereka sudah berhenti, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang.
Maksudnya, kalau orang-orang kafir itu berhenti dari kekafirannya, berhenti dari memerangi umat Islam, alias masuk Islam, maka Allah memaafkan. Dengan kata lain, sejelek apapun orang kafir, bagaimanapun track recordnya, tetapi ketika dia sudah masuk Islam, maka dia sudah jadi saudara kita. Nah, ini bukti bahwa Islam itu bukan haus darah. Islam itu mengajarkan perang pada tempatnya, mengajarkan pengeboman pada tempatnya. Ngebom gereja-gereja itu bukan ajaran Islam, sama sekali bukan apa? Ajaran Islam. Apa salahnya gereja kok dibom? Mana dalilnya ngebom gereja? Enggak ada perintah bomlah gereja, enggak ada. Orang-orang gereja biarkan mereka ngibadah, mereka meyakini itu benar. Nah, kewajiban kita umat Islam mendakwahkan Islam. Kalau mereka tertarik pada Islam, alhamdulillah. Mereka tidak mau, ya urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta sehingga la takuna fitnatun, tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu, dan adalah agama itu lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahau, apabila mereka sudah berhenti, fala udwana, maka tidak ada pembalasan illa kecuali ala zalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Allah menyuruh kita untuk memerangi orang-orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah tadi apa? Syirik. Jadi kita disuruh memerangi orang kafir sampai tidak ada lagi kesyirikan di atas muka bumi. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti bahwasanya kalau ada orang kafir tidak mau masuk Islam berarti langsung didor tembak, enggak begitu. Ada ayat yang lain. Maka membaca tafsir Quran ini jangan hanya satu ayat. Ayat-ayat yang lain semuanya harus dibaca supaya enggak sesat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang kafir. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahli kitab, yaitu dua kelompok, Yahudi dan Nasrani. Disuruh kita memerangi mereka hatta yu'tul jizyah, sampai mereka itu membayarkan pajak atau upeti an yadin, dari tangan-tangan mereka, wahum shaghirun, dalam keadaan mereka rendah atau hina. Ini surah At-Taubah ayat 29. Nah, ayat surah At-Taubah ayat 29 ini harus kita sandingkan dengan surah Al-Baqarah ayat 193. Perangilah orang kafir sampai tidak ada kesyirikan sama sekali, tetapi ternyata ada jizyah tadi. Sehingga orang kafir itu disuruh milih antara tiga pilihan. Kalau kita mau memerangi mereka, itu kita menyuruh mereka milih tiga pilihan. Mari masuk Islam. Kalau masuk Islam jadi saudara kami. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah, tidak terjadi perang. Kalau mereka menolak masuk Islam, maka mereka ditawari, mau tidak bayar pajak, bayar upeti. Setiap tahun zaman dulu diambil dari satu kepala orang-orang kafir, laki-laki dewasa, membayar setiap tahunnya itu adalah 1 dinar. Kadang diambil 2 dinar sesuai dengan kemampuan orang. 1 dinar kalau sekarang sekitar 4 juta. 4 juta per kepala bayar setiap tahun. Itu namanya pajak atau upeti. Kalau mereka mau bayar pajak, ya sudah, tidak jadi perang, damai. Tetapi mereka orang-orang kafir karena bayar pajak kepada umat Islam, maka mereka harus dilindungi di negara Islam ini. Tidak boleh mereka dibiarkan diserang oleh kelompok lain. Jadi misalnya nih, Yahudi atau Nasrani, Kristen, Protestan di Indonesia, mereka bayar pajak kepada umat Islam. Nah, maka seandainya ada orang Hindu memerangi mereka, maka kita harus membela mereka. Kenapa? Sebagai ganti dari bayar pajaknya tadi. Itu namanya kafir dhimmi, kafir yang ada dalam perlindungan umat Islam. Kalau pilihan kedua tidak mau juga, nah baru perang. Jadi dor itu nomor 3, bom itu nomor 3 itu. Pertama apa? Dakwah dulu. Kalau masuk Islam, alhamdulillah, saudara. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan, fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka berhenti, maksudnya berhenti dari kesyirikan, dari fitnah, yaitu dari kesyirikan, maka sudah tidak ada lagi permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Maka orang-orang kafir tidak semuanya kita musuhi. Orang-orang kafir tidak semuanya kita jotosi, enggak. Allah mengatakan la udwana, tidak ada permusuhan
atau tidak ada pembalasan illa 'ala zalimin, kecuali bagi yang zalim saja. Kafir yang tidak zalim alias tidak memusuhi kita, jangan kita musuhi mereka. Mereka hidup damai dengan kita, kita balas dengan kedamaian. Ada tetangga kita kafir, baik sama kita, kalau ketemu dia senyum, kita balas senyum. Kita balas apa? Senyum. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan pada surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian, tidak melarang antabarruhum, bahwa kita berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kita adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu suka sama orang-orang adil. Jadi orang kafir senyum sama kita, ya kita balas senyum. Kenapa kita tidak balas? Dia tetangga kita. Ada hak tetangga. Abdullah bin Amr bin As kalau menyembelih korban itu selalu tanya kepada budaknya, tetangga kita yang Yahudi itu sudah dikasih belum? Maka budaknya ini malas, Pak, Yahudi aja dikasih, untuk apa? Maka Abdullah bin Amr mengatakan, tetangga itu punya hak meskipun Yahudi. Kalau dia Muslim maka hanya dua, hak sebagai seorang Muslim, saudara Muslim, hak sebagai tetangga. Kalau dia kafir maka haknya satu, hak sebagai tetangga, masih punya hak. Nah, maka jelas salah orang-orang yang terlalu semangat kemudian merampoki orang-orang kafir di tengah jalan di malam hari, ngawur, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Allah mengatakan asy-syahrul haram, bulan haram itu bisyahril haram, dengan bulan haram. Wal hurumatu, dan kehormatan-kehormatan itu qisasun, ada qisasnya. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, alaikum, terhadap kalian, fa'tadu alaih, maka balaslah kepada dia, bimithli, dengan semisal ma'tada, apa yang dia melampaui batas, alaikum, terhadap kalian. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah itu ma'al muttaqina, bersama orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat sebelumnya, ayat 191, Allah melarang kita memerangi orang kafir di mana? Al-Masjidil Haram, yaitu Mekah. Kenapa kita dilarang memerangi orang kafir di Mekah? Karena Mekah adalah tanah haram. Nah, sekarang pada ayat 194 Allah bicara tentang asy-syahrul haram, bulan haram. Jadi ada dua yang haram, ada tempat yang haram, ada waktu yang haram. Tempat yang haram dua, Mekah sama Madinah, maka disebut haramain, dua tanah haram. Waktu yang haram ada 4, bulan haram yang ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan 4 ini kita dilarang perang dengan orang-orang kafir. Makanya Allah melarang kita untuk memerangi orang kafir di bulan haram, kecuali ya asy-syahrul haramu bisyahril haram, bulan haram dengan bulan haram. Artinya kalau mereka menyerang kita di bulan haram, kita balas nyerang bulan haram juga. Sama dengan di Mekah tadi ya. Di Mekah kita tidak boleh nyerang mereka, tapi kalau mereka nyerang kita, jangan kita diam, kita mati, kita balas nyerang mereka. Kenapa? Mereka yang mulai. Demikian juga di 4 bulan haram ini sudah dilarang perang, mereka masih nekat ngirim bom, kita balas kirim bom. Itu yang dimaksud asy-syahrul haramu bisyahril haram. Kenapa kita disuruh membalas serangan orang-orang kafir pada bulan haram? Untuk menjaga nyawa kita. Karena nyawa kita bukan milik kita. Nyawa kita hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk merawat. Maka kita harus menjaganya. Wal hurumatu qisas, keharaman-keharaman atau kehormatan-kehormatan itu ada qisasnya. Contohnya gimana ya? Ini termasuk kalimat yang kalau tidak dikasih contoh nggak paham. Nah, contohnya pada ayat yang lain. Paling enak itu nafsirkan Quran dengan contoh ayat Quran yang lain. Lihat surat Al-Maidah ayat 45. Allah mengatakan, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, wal aina bil aini, mata dibalas mata, wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dibalas telinga, was sinna bis sini, gigi dibalas gigi, wal juruha qisas, dan semua luka-luka itu ada qisasnya.
Jadi kalau ada orang memotong hidung orang, nah ini dikisos. Kenapa? Hidung orang itu adalah kehormatan dia. Kenapa kamu potong? Ada kisosnya. Itu yang dimaksud dari kata-kata wal hurumatu kisos. Dulu pernah ada seorang Yahudi meremuk kepala seorang wanita sampai hampir mati si wanita ini. Gara-gara apa? Wanita ini pakai perhiasan, dirampas perhiasannya oleh si Yahudi, dia tidak mau memberikan. Nah, oleh si Yahudi diremuk dengan 2 batu, kepalanya digencet dengan 2 batu. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi suruh bertanya, ya, siapa yang membunuh kamu, siapa? Para sahabat itu kan tahu, orang-orang jelek di kota Madinah yang kira-kira orangnya itu masuk dalam list atau daftar orang-orang jelek. Nah, maka ditanyakan, apakah fulan membunuh kamu? Bukan. Apakah fulan? Dia gelengkan kepalanya. Apakah fulan? Dia gelengkan. Begitu disebutkan fulan nama Yahudi, maka dia mengangguk. Nah, maka ditangkap Yahudi tadi. Kemudian diinterogasi. Benar kamu membunuh orang ini? Ya. Akhirnya dia mengaku. Nah, begitu mengaku, oleh Nabi disuruh kepalanya digencet antara 2 batu. Itulah makna wal hurumatu qisas. Kehormatan ada kisosnya. Ini kepala manusia itu kehormatan dia. Itu adalah keharaman untuk orang lain untuk mengganggunya. Nah, kalau diganggu, diremuk kepalanya, maka dikisos. Nah, di Indonesia nggak ada kisos. Itulah yang menyebabkan Indonesia ruwet. Banyak pembunuhan di Indonesia. Kenapa? Tidak ada kisos. Banyak perampokan di Indonesia. Kenapa? Tidak ada kisos. Andai kan ada kisos, berhenti itu semua pembunuhan, berhenti itu semua perampokan. Para perampok, para pembunuh akan takut karena mereka akan dikisos oleh penguasa. Karena itu saya tantang penguasa negara Indonesia, kalau memang pengen negara Indonesia berkah, kamu coba setahun aja nerapkan syariat Islam, langsung berkah turun tahun itu, nggak nunggu lama-lama. Setahun aja dicoba, pasti yakin. Tapi kalau mereka mengatakan tidak yakin, menunjukkan kafirnya hati mereka sehingga muncul dalam ucapan mereka. Ini dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terapkan hukum Islam pasti akan berkah untuk negara kita. Kita lanjutkan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapapun melampaui batas kepada kalian, balaslah dengan semisal yang dia melampaui batas kepada kalian. Ini menunjukkan indahnya agama Islam. Islam menyuruh kita untuk menegakkan qisas, untuk membalas, tetapi membalasnya harus bimithli, dengan semisal. Dalam bahasa Arab kata-kata mithl itu semisal persis, nggak ada bedanya. Itu namanya mithl. Makanya tadi ada Yahudi meremuk kepalanya wanita, oleh Nabi suruh remuk kepalanya juga, semisal. Supaya apa? Supaya orang itu mendapatkan haknya. Karena kalau orang yang terzalimi ini tidak diberikan haknya, itu menyebabkan umat yang ada pada mereka kezaliman tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tuqaddasu ummah?" Bagaimana mungkin akan diberkahi suatu umat, atau kaifa yuqaddisullahu ummah? Bagaimana mungkin Allah akan berkahi suatu umat? La ya'khudhu dha'ifuha haqqahu min qawiyyiha, di mana orang lemahnya tidak mengambil haknya dari orang kuatnya. Kaifa yuqaddisullahu ummatan? Bagaimana mungkin Allah akan berkahi suatu umat? La yu'khadhu min syadidihim, yang tidak diambil lagi dari orang-orang kuat mereka, li dha'ifihim, hak-haknya orang-orang lemah yang mereka rampas. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi kalau ada orang kuat dolim, nah itu harus dikisoskan. Tidak boleh seperti yang sekarang ini. Yang melanggar prokes adalah Habib, masuk penjara. Yang melanggar prokes adalah pejabat, lancar-lancar aja. Nggak boleh seperti itu. Itu yang menyebabkan Indonesia nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena tidak adil. La yu'khadhu min syadidihim li dha'ifihim. Haknya orang lemah tidak diambil ketika dirayah atau direbut oleh orang-orang yang berkuasa. Itu menyebabkan tidak berkah Indonesia. Maka kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi Indonesia memang seperti ini menyebabkan kita tidak mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang bertakwa. Maksudnya adalah kita tidak boleh melampaui batas. Karena melampaui batas itu berarti tidak bertakwa. Ada orang kafir misalnya memotong telinga seorang muslim, yang dipotong satu telinga, tidak boleh kita balas 2 telinga dipotong, nggak boleh. Kalau dia motong 1 telinga, ya balasnya 1 telinga.
Kalau kita nekat memotong dua telinga karena kita marah kepada si kafir tadi, ini berarti tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh agama Islam sangat indah mengajarkan keadilan. Kemudian Allah mengatakan wa anfiqu, dan infaklah fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu, dan janganlah menceburkan bi aidikum, diri-diri kalian, ila tahlukah, dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud infak fi sabilillah ini adalah infak dalam segala jalur-jalur kebaikan. Infak untuk membangun masjid, infak untuk membangun pesantren, infak untuk santunan orang yatim, anak yatim, atau orang miskin, ini semuanya infak fi sabilillah. Tapi lebih khusus yang dimaksud adalah infak untuk perang, karena ayat-ayat ini semuanya tadi bicara tentang apa? Perang. Jangan menceburkan diri kalian pada kehancuran. Apa maksudnya ini? Sebagian orang salah paham. Katanya kalau bom bunuh diri itu termasuk tulqu bi'aidikum ila tahluka. Nah, masalah bom bunuh diri saya tidak akan membahas, tapi sebenarnya hukumnya ada perincian. Nah, sekarang kita bahas apa yang terjadi di masa dulu, di masa para sahabat. Ada orang-orang yang pemberani, ketika terjadi peperangan, itu dia menerobos masuk pada barisan musuh. Ketika sudah masuk pada barisan musuh, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kalau kalah karena dikeroyok, akhirnya mati. Kalau menang, maka dia berhasil membunuh banyak orang kafir karena berada di tengah-tengah mereka. Habis selesai membunuh banyak, dia balik lagi ke safnya orang-orang beriman. Nah, pada waktu ada orang berani seperti itu masuk ke dalam safnya orang-orang kafir, sebagian orang kemudian berkomentar, ini menyeburkan diri dalam kebinasaan seperti ini. Maka oleh Abu Ayyub Al-Ansari dijawab, kalian itu menafsirkan Quran dengan salah. Yang dimaksud jangan menceburkan diri kepada kebinasaan bukan orang-orang pemberani kayak begitu. Kalau itu malah jos gandos itu pahalanya berlipat-lipat ganda itu. Karena biasanya yang maju-maju gitu itu orang-orang yang memang terkenal pemberani. Misalnya Sayyidina Umar, misalnya Sayyidina Ikrimah, misalnya Sayyidina Tolhah, orang-orang yang berani-berani gitu. Nah, orang-orang seperti kita mungkin nggak pernah nyobros, mungkin malah selalu berada di belakang, pilih bagian tim dapur, mangan terus. Kalau ada perang, nah orang-orang pemberani selalunya di depan begitu, karena bagi dia nyawanya murah. Saya mati nggak ada masalah, yang penting saya korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Abu Ayyub mengatakan tafsirmu itu ngawur, salah. Nah, kemudian oleh Abu Talhah ditafsirkan yang benar. Gimana tafsirnya? Mari kita baca hadisnya. Hadisnya riwayat Abu Dawud, sahih. Abu Ayyub mengatakan, yang dimaksud menghancurkan diri sendiri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah an-nuqima fi amwalina. Waktu itu kita bisik-bisik, kita sudah lama jihad, marilah sekarang kita tinggalkan jihad, kita perbaiki bisnis kita. Wa nuslihuha, kita perbaiki perdagangan kita atau harta-harta kita yang sudah kita tinggalkan lama gara-gara jihad. Wa nada'al jihad, kita tinggalkan saja jihad nih. Kenapa? Sudah banyak yang masuk Islam. Dulu-dulu masih sedikit yang masuk Islam, kita jihad sungguh-sungguh. Setelah banyak kaum muslimin, udahlah biar dilanjutkan sama yang muda-muda. Yang tua-tua istirahat saja, lanjutkan bisnisnya yang dulu terlantar gara-gara jihad. Allah dari langit mendengar para sahabat bisik-bisik seperti itu, Allah menurunkan ayat ini. Wahai umat Islam, infaklah di jalan Allah, jangan ceburkan dirimu dalam kehancuran. Maka yang dimaksud di sini adalah jangan tinggalkan jihad. Jadi maksudnya larangan meninggalkan jihad, apalagi gara-gara dunia, gara-gara nikah lagi, akhirnya tidak jihad lagi. Kenapa? Karena istrinya yang kedua masih muda, masih cantik, masih kinyis-kinyis. Yang dulunya jihad sudah nggak berani jihad lagi. Nah, itu berarti tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Itu memasukkan diri dalam kebinasaan. Kenapa meninggalkan jihad disebut oleh Allah kebinasaan? Karena kalau semua umat Islam meninggalkan jihad, nanti orang-orang kafir akan menguasai umat Islam. Di situ terjadi binasa. Tapi selama umat Islam maju terus, orang kafir bahkan takut mereka tidak akan bisa menguasai umat Islam. Maka Allah berpesan di sini, ahsinu, berbuat baiklah. Termasuk berbuat baik adalah tetap istiqamah dalam amalan-amalan kebaikan, termasuk amalan jihad. Kemudian Allah bicara masalah lain, mulai ayat 196 dan seterusnya, ini bicara masalah haji. Allah mengatakan wa atimmu, dan sempurnakanlah al-hajja, haji, wal umrata, dan umrah, lillah, karena Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasannya haji dan umrah hukumnya wajib.
Kenapa? Karena Allah di sini memerintahkan, atimmu, sempurnakan. Hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Berarti haji wajib, umrah juga wajib. Tapi kata Ibnu Katsir, yang dimaksud atimmu, menyempurnakan, itu maksudnya kalau sudah masuk dalam ibadah umroh harus dilanjutkan sampai selesai. Bukan berarti umrohnya wajib, bukan. Okay? Memang umroh itu wajib atau sunnah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi ringkasnya saja, hadis yang jelas-jelas mengatakan umroh wajib adalah dhaif. Hadis yang jelas-jelas mengatakan umroh tidak wajib juga apa? Dhaif. Tapi pendapat yang saya pilih, sebagaimana sudah saya sampaikan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, umroh adalah apa? Wajib. Sebagaimana haji adalah wajib. Itu yang pendapat yang saya pilih. Kemudian Allah mengatakan fa in uhsirtum, kalau kalian itu terhalang, famastaisara, maka apa yang mudah, minal hadyi, dari binatang sembelihan. Maksudnya, kalau kalian sudah melakukan perjalanan haji atau umrah, ternyata terhalang oleh musuh, tidak bisa melanjutkan haji, tidak bisa melanjutkan umrah karena dihalangi musuh, maka di tempat kalian dihalangi itu sembelihlah binatang hadyu, binatang sembelihan orang haji yang mudah untuk diambil. Kalau mudah mengambil kambing ya kambing, kalau mudah mendapatkan sapi ya sapi, kalau mendapatkan onta mudah ya berarti onta. Maka ini hukum khusus bagi orang yang tengah-tengah perjalanan haji atau umroh terhalangi tidak bisa melanjutkan haji atau umroh gara-gara dicegat orang kafir. Pernah terjadi pada tahun kapan nih? Tahun 6 Hijriah, pada kejadian Sulhul Hudaybiyah. Maka Rasulullah di tempat Hudaybiyah, ini masih belum masuk kota Mekah, dicegat oleh orang kafir. Akhirnya beliau di situ menyuruh para sahabat, ayo semuanya gundul di sini, tahallul, semuanya sembelih binatang hadyunya di sini. Mestinya menyembelih binatang hadyu itu kalau sudah sampai Mekah, mestinya kalau kondisi normal. Ini kondisi nggak normal. Kemudian Allah mengatakan wala tahliqu ru'usakum, janganlah kalian menggundul kepala kalian hatta yablughal hadyu, sehingga binatang hadyu itu sampai mahillahu, ke tempatnya, yaitu ke Mekah. Ini kondisi normal, gitu. Kalau kondisi yang tidak normal tadi berhenti sampai di sini, ya. Minal hadyi, ini sudah, ini adalah kondisi tidak normal ketika dicegat tadi. Nah, sekarang balik ke kondisi normal lagi. Kalau kondisi normal, maka jangan menggundul kepala kecuali setelah binatang hadyumu sampai ke Mekah. Karena binatang hadyu itu biasanya setelah disembelih dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir yang ada di Mekah. Nah, maka Allah berpesan, gundul itu waktunya adalah setelah binatang hadyumu sampai Mekah. Urutannya begitu. Baru setelah menyembelih kemudian apa? Gundul. Allah mengatakan faman kana minkum maridun, barang siapa yang di antara kalian sakit, au bihi adam min ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya, fa fidyatun, maka membayar fidyah min siyamin, berupa melakukan puasa, au shadaqatin, atau sedekah, au nusuk, atau berupa menyembelih binatang kurban. Maksudnya orang yang sedang ihram, memakai baju ihram, dia masih ihram, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh. Tapi kalau di kepalanya ada penyakit, misalnya kutu, akhirnya dia terpaksa cukur rambut, silahkan cukur rambut, tetapi dia membayar dam atau denda. Nah, dendanya apa? Puasa atau sedekah atau menyembelih. Allah tidak menyebutkan puasa berapa hari, tapi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan sum thalathata ayyam, silahkan puasa 3 hari, au at'im sittata masakin, atau engkau kasih makan 6 orang miskin. Masing-masing orang miskin dapat setengah so' alias 12 ons. Kalau tidak mau juga maka tajidu syatan, boleh juga menyembelih kambing. Jadi silahkan milih antara 3 ini, bebas. Boleh milih yang paling murah, boleh milih yang paling mahal. Yang paling mahal pahalanya lebih besar. Allah mengatakan fa idza amintum, kalau kalian sudah aman, faman tamatta'a bil umrah, maka barang siapa yang melakukan tamattu, haji tamattu, yaitu melakukan umrah dulu ilal haji, kemudian haji, famastaisara minal hadi, maka apa yang mudah dari binatang hadyu. Maksudnya orang yang haji tamattu dia wajib menyembelih korban hadyu. Itu kalau hajinya tamattu. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati binatang hadyu, fasiyamu thalathati ayyamin, diganti dengan puasa 3 hari, fil haji, di masa haji, maksudnya ketika masih di Mekah pada musim haji. Wa sab'atin, dan puasa 7 hari, idza raja'tum, jika kalian pulang, yaitu sudah pulang kampung, sudah balik Indonesia. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna.
Jadi puasa 10 hari bagi orang yang haji tamattu yang dia tidak mendapati binatang yang akan dia sembelih. Sebagai gantinya puasa 10 hari. 3 harinya di Mekah, 7 harinya di Indonesia. Harus begitu, tidak boleh dikarang-karang sendiri. Allah mengatakan dzalika, haji tamattu itu liman lam yakun, bagi orang yang tidaklah ahluhu, keluarganya itu hadiril masjidil haram, tinggal di Masjidil Haram, maksudnya di Mekah. Maksudnya haji tamattu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah kalau mau haji silahkan haji, tapi selain haji tamattu. Kalau orang Indonesia mau haji apapun bebas. Mau haji ifrad boleh, mau haji qiran boleh, mau haji tamattu boleh. Haji kan ada 3 macam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah haji yang mabrur, umrah yang mabrur, ibadah yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya. Inilah tafsir secara ringkas. Adapun apabila ada kata-kata yang belum bisa dipaham, bisa ditanyakan pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.